Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi di ibadah anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Hai. Iya, hai. Ketemu lagi dengan Kak Rini. Kali ini Kak Rini ditemani Kak Tia. Halo. Lalu yang mengiringi kita adalah Kak Semi. Halo Kak Semi. Malu-malu ini Kak Semi. Lalu Kak Semi ditemani juga oleh Kak Yosi. Halo Kak Yosi. Kak Tia, apa kabar Kak Tia? Baik, Kak. Baik, puji Tuhan. Kita biar semangat nyanyi dulu yuk. Iya. Kita kan bangun pagi nih, dari terbit matahari. Biar Iya. kita bangun pagi, dari terbit matahari kita udah memuji Tuhan dulu ya. Iya. Oke. Agar kita happy di pagi hari ini, yuk. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, udah semangat ya Kak ya. Iya. Tapi sebelumnya Membuka kita doa ibadah dulu ya. hari ini, kita berdoa dulu yuk. yuk. Kak Tia yang pimpin ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena meski dalam keadaan pandemi seperti ini, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat bertemu secara virtual di ibadah anak hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah anak hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kak Rini, Ya, aku itu di sekolah dibully tahu. dibully gimana? Teman-teman aku itu suka marah-marah nggak jelas gitu ke aku. Kerasukan Pengen ku gitu. balas gitu deh. Marah. Pengen Kirain aku pukul rasanya, Kak. Pukul aja. Tapi nggak Iya. boleh. Kita kan anak Tuhan. Iya ya, nggak boleh Iya. membalas ya kita ya, Kak. Sebelumnya Tapi pengen aku- balas sih ya. Iya, tapi Tapi aku takut mau balas, Kak. Gak boleh lah. Kan kita harus mengasihi sesama kita. Ya Kak? Mm-mm. Iya dong. Tapi kalau aku dibully, aku juga mau ngapain ya? Tapi aku berani kok. Aku pasti Kak Rini jawab. berani, kenapa? Karena aku punya penolong, Tuhan Yesus. Ya kan? Oh iya ya. Adik-adik juga dong, nggak usah takut. Iya. Karena Tuhan Yesus pasti akan membela kita. Tuhan Iya. Yesus pasti akan menolong kita. Kita nyanyi yuk. Iya, Tuhan Yesus satu-satunya penolong. penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyi udah, berdoa udah. Terus saatnya kita firman ya. Kita belum Ya. mendapat firman nih pagi ini iya, firmannya kali ini disampaikan siapa sih Kak Tia? oleh Kak Risang. Oh, oke. Adik-adik siapkan ya, duduk yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Silakan Kak Risang. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Risang. Wah, makasih ya Kak Rini dan Kak Tia tadi sudah memperkenalkan saya. Nah adik-adik, kalau adik-adik perhatikan dari tadi, ada sesuatu yang beda loh dari Kak Rini sama Kak Tia. Nggak biasa-biasanya loh, kalau ada yang memimpin lagu-lagu di ibadah anak, lalu membawa sesuatu. Membawa apa ini? Ya, membawa palem. Betul. Tidak biasanya loh kita membawa palem. Kenapa sih? Karena hari ini adalah Minggu Palem atau juga bisa disebut Minggu Palmarum. Mungkin adik-adik terus bertanya, buat apa sih ada Minggu Palem? Ngapain kita ada Minggu Palem, Mas atau Kak Risang gitu? Adik-adik mau tahu? Silakan melihat, silakan menyaksikan video berikut ini. Nah, inilah sebabnya. Silakan videonya. Nah, itu tadi kita jadi tahu kenapa lalu kita mengadakan Minggu Palem. Di Minggu Palem kita bersama memperingati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Nah, buat adik-adik yang bisa membaca, adik-adik bisa membacanya di Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Kalau masih mau tambah lagi boleh. Bisa baca di Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Masih mau lagi? Boleh. Bisa membaca di Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10. Masih kurang? Boleh. Baca lagi di Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Jadi 4 kali di dalam Alkitab kita Tuhan Yesus diceritakan memasuki kota Yerusalem. Dan seperti yang kita lihat di video tadi, banyak orang lalu melambai-lambaikan palem, menebarkan pakaiannya sambil mereka berseru apa? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi, melambai-lambaikan palem gitu. Itulah sebabnya kenapa dari tadi Kak Rini dan Kak Tia bawa palem dan dilambai-lambaikan. Sebetulnya Kak Yosi sama Kak Semi juga pengen bawa palem, tapi kan mereka main gitar ya. Nanti gimana gitarnya pakai palem? Susah gitu. Tapi itu maksudnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, ada sesuatu yang aneh loh dari
cara Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, terasa enggak? Apa yang aneh? Dia ini kan raja ya, Tuhan Yesus itu kan raja ya. Orang-orang berteriak begitu, berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja loh. Tapi coba perhatikan, apa yang dinaiki atau ditunggangi oleh Tuhan Yesus? Kuda? Bukan. Tuhan Yesus naik keledai beban yang masih muda. Bayangin. Nggak keren. Kan seharusnya dia datang naik kuda. Lebih gede, lebih gagah, lebih elok, lebih keren. Ini orang banyak sudah berteriak-teriak. Hosana, Hosana, begitu udah kelihatan megah banget. Tapi Yesusnya datang malah naik keledai. Timi, ngikok, gitu kan suaranya keledai. Gak gagah gitu. Coba kalau Yesus naik kuda kan mesti lebih keren. Tapi ada maksudnya loh, Tuhan Yesus memilih untuk naik keledai bukannya naik kuda. Apa maksudnya? Tuhan Yesus ingin menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Nubuatannya Nabi Zakaria apa sih Mas? Apa sih Kak? Kita bisa baca sama-sama di kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Zakaria pasal 9 ayat 9. Yang sudah baca yuk kita buka kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Yang belum baca bisa minta tolong kakaknya, minta tolong ayah bundanya, minta tolong eyangnya, silakan. Zakaria 9 ayat 9, saya akan bacakan buat kita semua. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Nah perhatikan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi Tuhan Yesus nggak ngasal milih naik keledai, sak ketemu sak kecandaknya, oh ya ono keledai ono jaran, wes langsung numpak keledai we. Enggak. Tuhan Yesus punya maksud. Tuhan Yesus tidak ingin datang sebagai raja yang keren, yang gagah, yang kuat. Tuhan Yesus ingin datang sebagai raja yang lemah lembut, yang ramah dan yang pendamai. Itulah sebabnya dia memilih untuk menunggangi keledai beban yang muda. Nah, tadi Kak Rini dan Kak Tia kan bercerita bahwa ada teman-temannya adik-adik mungkin yang suka membuli. Ya enggak? Apa kamu? Siapa kamu? Gitu kan. Nah kenapa sih ada orang yang suka membuli? Mungkin karena dia merasa ketika dia bisa membuli temannya, dia bisa jadi tampak kuat, ditakuti dan keren. Gitu kan? Dan banyak di antara teman-teman kita, atau mungkin jangan-jangan ada juga adik-adik yang kayak gitu ya, yang merasa aku pengen kelihatan kuat, aku pengen kelihatan ditakuti, aku pengen kelihatan keren, makanya aku harus gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak memanggil kita, tidak mengajak kita, tidak mengajari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk jadi kuat, jadi gagah, jadi menakutkan, jadi medeni, jadi membuli. Tidak. Tuhan Yesus mengajak kita, Tuhan Yesus mengajari kita untuk jadi anak-anak yang gimana tadi? Lemah lembut, yang ramah, yang baik dan manis budinya. Sehingga teman-teman kita itu bukannya takut, bukannya segan, bukannya aduh itu dia datang. Tapi merasa happy, merasa senang karena dia ramah, dia lemah lembut, dia manis budi. Sehingga setiap kali bermain bersamanya aku merasa aman dan nyaman. Nah itu pesan Minggu Palmarum buat kita semua. Bukan menjadi anak-anak yang menakutkan, anak-anak yang kuat, anak-anak yang suka membuli. Bukan, no.
tetapi menjadi anak-anak yang lemah lembut, menjadi anak-anak yang ramah, menjadi anak-anak yang manis budinya. Nah, ada lagunya loh ini. Kita akan bersama-sama belajar lagu baru, tapi kayaknya saya nggak bisa sendirian. Maka kita akan bersama-sama mengajak Kak Yosi untuk mengiringi kita. Yuk kita panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Kak Yosi. Kok belum muncul ya? Nanti dia akan muncul secara ajaib di sini nanti. Seharusnya gitu ya, semoga. Kita panggil sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Yosi. Nah, ini ada Kak Yosi. Sekarang kita akan belajar lagu baru tadi bersama Kak Yosi. Lagu barunya ini ada di buku Nyanyikanlah Kidung Baru. Jadi kalau di rumah adik-adik punya buku yang kayak begini ini, tapi biasanya agak kecilan, tapi Nyanyikanlah Kidung Baru di nomor 122. Di situ judulnya Ku Ingin Berperangai. Nah, kita akan belajar sama-sama. Sekali kita akan dengarkan versi pelannya, terus nanti kita akan nyanyi bareng-bareng. Gitu ya. Oke, ayo Kak Yosi. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah, lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Yuk kita nyanyi lebih cepat Kak Esi. Tuh, ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah, lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Sekali lagi ya Kak Yosi. Ayo sambil tepuk tangan adik-adik. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah, lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Nah, gitu lagunya. Nanti kalau masih kurang jelas diputar ke belakang lagi, digeser ke belakang, terus diputar lagi gitu ya. Kan nonton YouTube toh ini. Makasih Kak Yosi menemani kita semua berlatih lagu baru, Ku Ingin Berperangai. Terima kasih. Nah, Kak Yosi muncul secara ajaib dan sekarang Kak Yosi menghilang secara ajaib. Dia sudah pulang gitu. Nah, itu tadi kita belajar dari lagu tadi bahwa kita ingin berperangai seperti Tuhan Yesus. Lemah lembut, ramah dan manis budi. Apa? Lemah lembut, ramah dan manis budi. Sekali lagi, lemah lembut, ramah dan manis budi. Itulah pesan Minggu Palmarum hari ini, teman-teman. Selamat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Oke, tadi firman-Nya itu mengajarkan kita untuk tidak sombong, Ya. tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Kita harus mengasihi teman-teman kita, karena kalau kita Karena baik Tuhan hati, Yesus mengasihi kita terlebih Iya. dulu. jadi Ya kita nggak, Kak? harus mengasihi juga teman-teman Ya. kita. Oke. Sekarang kita persembahan dulu ya Kak Tia. Iya, Gimana tuh caranya? Adik-adik kalau di rumah mau persembahan gimana tuh Kak? adik-adik bisa kasihin persembahannya ke papa mamahnya. Nanti
orang tua adik-adik yang kasihkan ke gereja. Oke. Iya. Kita nyanyi untuk persembahan ya Kak ya. Iya, bawa persembahanku. Kita nyanyi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan cinta. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya. Oke, kita sudah nyanyi, muji Tuhan, mendengarkan firman, persembahan, lalu Dan nggak kerasa kita udah di akhir acara. udah ya? Iya, akhir ibadah. Wah, tapi nggak apa-apa deh. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Kita puji Tuhan lagi. Iya. Sekarang kita doa penutup dulu ya. Iya, kita akan tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Ibadah anak pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Berkatilah kegiatan-kegiatan kami setelah ini bersama keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Meskipun kita mau pisah ya, tapi kan minggu depan kita mau ketemu lagi. Iya Jadi dong. kita tutup dengan lagu yuk, biar tetap happy. Yuk, kita nyanyi God is So good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke, Dari. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.